Pembacaan narasi Napak Tilas Transmigrasi. Mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat hening sejenak. Narasumber Bapak Sutio dan Bapak Saino. Penulis Bapak Arifin Yusuf SPD. Cerita dimulai dari Sasi Dzulkaidah atau Longkang, tahun Jim akhir dalam bahasa Jawa atau 1964, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Dimulai dari tahun B 1894 dalam tahun Jawa atau 1961 Masehi dan tahun Wawu 1896 tahun dalam Jawa atau 1963 Masehi, terjadilah paceklik atau krisis pangan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan masyarakat Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo tidak bisa mendapatkan bahan makanan, tidak dapat memperoleh penghasilan apa-apa. Hama tikus yang banyak menyerang tanaman warga, bahkan bahan pangan habis dilalap tikus. Pada saat itu uang tidak berarti apa-apa dan uang tidak dapat membeli apa-apa. Dan saat itulah terjadi peristiwa manusia dimakan tikus. Pada tahun Jim akhir 1897, tahun Jawa atau 1964 Masehi, Presiden Soekarno membuat program transmigrasi. Berita tersebut segera menyebar ke masyarakat Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Mendengar berita tersebut, masyarakat berantusias untuk mengikuti program tersebut dengan harapan dapat merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup supaya menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, dari Kecamatan Giriwoyo ada 40 kakak, dari Kecamatan Eromoko ada 60 kakak yang mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi tersebut dengan tujuan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung, dan disebut dengan rombongan 3. Dan dalam satu rombong terbagi menjadi 10 regu dengan jumlah satu regu sebanyak 10 kakak. Pada hari Selasa Legi, bulan Zulhijjah tahun Jim akhir 1897, tahun Jawa atau 19 Mei 1964 Masehi, pemerintah memberangkatkan masyarakat Kecamatan Giriwoyo sebanyak 40 kakak. Tidak berselang lama, berangkat lagi masyarakat yang berasal dari Kecamatan Eromoko sebanyak 60 kakak menuju Lampung. Setelah diberangkatkan dari Kecamatan Giriwoyo dan Eromoko, para transmigran tidak langsung menuju ke Lampung, tetapi menuju ke pelabuhan dahulu. Penampungan pertama berada di Kecamatan Langenharjo, Kabupaten Solo. Kemudian berangkat lagi menuju Jakarta dengan menaiki kereta api. Setelah dari Jakarta, para transmigran diberangkatkan lagi menuju Pelabuhan Merak dengan perah atau mobil truk. Dan dari Pelabuhan Merak, kemudian menaiki kapal laut dan turun di Pelabuhan Panjang, yang pada saat itu adalah pelabuhan kapal laut di Provinsi Lampung. Setelah tiba di penampungan Panjang, para transmigran bermalam untuk beberapa malam. Kemudian diberangkatkan lagi menuju Bandar Jaya dan bermalam di bedeng Bandar Jaya selama 1 hari 1 malam. Selanjutnya, pada tanggal 29 Dzulhijjah ba'da asar tahun Jim akhir 1897 tahun Jawa, para transmigran menuju bedeng Merapi dengan cara berjalan kaki dan tiba di bedeng Merapi ba'da subuh. Ketika berada di bedeng Merapi, para transmigran hanya beristirahat selama 1 hari. Kemudian pada asar, para transmigran berangkat menuju bedeng Gunung Agung dengan menaiki truk BBT. Letak bedeng Gunung Agung untuk saat ini adalah Dusun Bumisari. Dan tepat di tanggal 29 Dzulhijjah tahun Jim akhir 1897 dalam tahun Jawa atau 27 Juni 1964 Masehi, para transmigran rombongan 3 kloter 1 menginjakan kaki di tanah tujuan transmigrasi mereka.
yang saat ini bernama Kampung Bumi Setia Mataram. Setelah tiba di bedeng Gunung Agung, rombongan 3 transmigrasi kemudian bertemu dengan kelompok transmigrasi rombongan 1 dan 2 yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Para transmigran rombongan 3 hanya beristirahat 1 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya adalah informasi masalah letak wilayah tanah yang akan dibabat dan ukuran yang akan diterima oleh transmigran tersebut. Luas wilayah yang diberikan kepada para transmigran adalah seluas 20.000 meter persegi dengan pembagian 17.500 meter persegi adalah wilayah perladangan dan 2.500 meter persegi adalah wilayah perumahan. Setelah wilayah tanah sudah mereka ketahui, dengan berbekal kampak dan telabung, maka tepat pada hari Senin Pahing, tanggal 1 Muharram, tahun Alif 1898, dalam tahun Jawa atau 29 Juni 1964, dimulailah babat alas untuk yang pertama kalinya. Ketika melakukan penebangan pohon, tidak sedikit dari para transmigran yang terkena penyakit atau wabah. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ada yang meninggal karena sakit, dan ada pula yang meninggal karena tertimpa pohon besar. Bahkan ada beberapa keluarga yang tidak kuat melihat keadaan, maka memutuskan untuk kembali pulang ke daerah asalnya. Setelah 15 hari berada di bedeng Gunung Agung, rombongan 3 dipindah ke bedeng lain yang disebut Bedeng Tandus. Pemberian nama Tandus oleh Presiden Soekarno bukan karena wilayah yang dituju berupa tanah yang tandus atau gersang, tetapi karena para transmigran pada saat mendaftar transmigrasi dalam kehidupan yang sangat sulit, tidak punya uang, tidak punya harta benda dan lain-lain, dalam bahasa Jawa, kandas. Setelah 3 bulan berlalu, selesailah pembabatan alas untuk tahap 1, yaitu lokasi calon perumahan. Kemudian pada bulan Ba'do Mulut tahun Alif 1898, tahun Jawa atau 1964 Masehi, para transmigran baru bisa melakukan cocok tanam padi yang diletakkan di sela-sela tunggul kayu. Dari sinilah harapan kehidupan baru telah ada. Ada secercah cahaya di hati mereka untuk dapat hidup lebih baik. Pada saat ini, para transmigran masih hidup di bedeng tandus yang telah disediakan pemerintah, sembari membuat gubuk atau umbul di tanah yang akan mereka tempati. Sejak tahun 1964 sampai dengan 1968, ketiga rombongan tersebut disatukan dalam sebuah nama, yaitu RK1 atau disebut Rukun Kampung. Kemudian di tahun 1969 bergantilah nama dari RK1 menjadi Desa Bumi Setia Mataram, dan Bapak Suhaimi ditunjuk pemerintah setempat menjadi kepala desa untuk yang pertama kalinya. Dengan wilayah yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Rombong 1 yang berasal dari Jogja Gunung Kidul, Rombong 2 Jogja Gunung Kidul, Rombong 3 berasal Kecamatan Giriwaya, dan Ero Moko Kabupaten Wonogiri. Semuanya yang berjumlah lebih kurang 300 kakak. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Bapak Suhaimi, dari 3 rombongan tersebut dipecah menjadi 4 kebayanan dan diberi nama Kebayanan 1 dipimpin oleh almarhum Sarto Pawiro, Kebayanan 2 dipimpin oleh almarhum Atmo Sukino, Kebayanan 3 dipimpin oleh almarhum Wonorjo, Kebayanan 4 almarhum Tarso. Dan pada bulan Agustus tahun 1971 dilaksanakan rasulan atau hari ulang tahun desa untuk yang pertama kalinya di Desa Bumi Setia Mataram dengan acara wayang kulit dengan dalang Suparjo. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ketika memasuki tahun 1982, terjadilah peristiwa bersejarah di wilayah Bumi Setia Mataram, yaitu pemilihan kepala desa untuk yang pertama kalinya, dan almarhum Hadi Warsito terpilih menjadi kepala desa pertama hasil pemilihan masyarakat. Pada masa pemerintahan kepala desa almarhum Hadi Warsito, dan mengingat peraturan pemerintah yang terkait jumlah penduduk dalam suatu wilayah, maka dipecahnya kembali yang sebelumnya 4 kebayanan menjadi 8 kebayanan.
sekaligus pemberian nama untuk tiap-tiap kebayanan, yaitu Kebayanan 1 Bumi Sari, Kebayanan 2 Bumi Makmur, Kebayanan 3 Bumi Mulia, Kebayanan 4 Bumi Asih, Kebayanan 5 Bumi Karta, Kebayanan 6 Bumi Indah, Kebayanan 7 Bumi Harjo, Kebayanan 8 Bumi Karya. Jumlah dan nama-nama kebayanan tersebut tetap utuh, tidak berubah hingga saat ini. Dan sampai dengan saat ini di tahun 2023. Transmigran yang masih hidup dan tinggal di Dusun Bumi Indah adalah Mbok Karyo dan Mbok Sikem dari rombongan 2, dan Mbah Misman atau Karyorjo dari rombongan 3. Dari cerita Napak Tilas tersebut, maka kita semua dapat mengambil pelajaran. Kepada semua masyarakat Bumi Indah khususnya, dan kepada masyarakat Bumi Setia pada umumnya, mari kita sejenak merenung dengan apa yang telah diperbuat oleh orang tua kita, kakek buyut kita, dan para pahlawan transmigrasi kita. Tanpa kita sadari, apa yang kita nikmati saat ini adalah hasil pengorbanan dan jerih payah dari para pahlawan transmigrasi kita. Mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi kemakmuran anak cucunya. Untuk itu, mari kita maknai hari ulang tahun dusun bukan hanya sekedar seremonial saja, bukan hanya ritual pesta pora saja, tetapi di balik itu semua ada darah yang mengalir, ada keringat yang bercucuran, ada air mata yang menetes dari para pahlawan-pahlawan kita. Terima kasih pahlawanku. Semoga kau bahagia di surganya Tuhan Yang Maha Esa. Ku persembahkan lagu ini untukmu, wahai pahlawanku.